Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Sebentar lagi kita akan mulai ya acara early morning market call pada hari ini. Nah, Oke, kembali lagi di early morning market call edisi Rabu 30 Maret 2022. Dan kita akan memulainya dengan penutupan IHSG kemarin. Penutupan IHSG kemarin sangat berbeda dengan beberapa bursa Asia lainnya, di mana IHSG melemah sendiri itu sebanyak minus 0,54%. Sedangkan bursa Asia lainnya untuk Hang Seng plus 0,95%, Nikkei plus 1,10%, dan STI sebanyak plus 0,06%. Dan kemudian untuk bursa Eropa dan bursa Amerika kompak menguat. Untuk FTSE mengalami penguatan sebanyak plus 0,86%, dan DAX mengalami penguatan sebanyak plus 2,79%. Untuk DJIA sendiri mengalami penguatan juga sebanyak plus 0,97%, dan SP500 1,23%, dan Nasdaq plus 1,84%. Harga komoditas cenderung mengalami variatif kenaikannya. Kenaikan yang terlihat tertinggi itu ada di WTI dan CPO, di mana mengalami penguatan banyak plus 1,4%, dan CPO mengalami plus 0,88%. Dan kemudian juga adanya kabar daripada pertemuan antara Ukraina dan Rusia yang menunjukkan adanya peluang untuk tidak melanjutkan lagi perangnya, memberikan koreksi terutama untuk minyak Brent sebanyak minus 2,00%. Dan juga gold sebenarnya sudah mulai penurunan juga sampai 1921 ya, kemarin itu kan sempat sampai ke 2000. Lanjut lagi untuk prediksi IHSG hari ini. Prediksi IHSG hari ini cenderung mengalami penguatan, bisa mencapai sampai ke 7.055 dengan support yang dipertimbangkan di 6985. Dan ada kabar dari Bursa Amerika, untuk ketiga indeks tadi kompak menguat selama 4 hari berturut-turut, dan kita lihat juga adanya VIX Index mengalami penurunan, di mana penurunan ini mencapai angka 19 yang merupakan terendah selama 2 bulan belakangan ini. Karena yang menunjukkan bahwa ada penurunan daripada VIX Index meningkatkan probabilitas akan adanya kemungkinan market naik. Kemudian juga untuk kabar daripada negosiasi antara Ukraina dan Rusia, di mana Rusia mulai menurunkan operasi militernya yang ada di sekitar Kiev dan bagian utara daripada Ukraina. Dan Ukraina juga mempropos atau memproposalkan tentang atau mengajukan untuk menjadi status netral untuk negaranya, tidak memihak mungkin ke NATO ataupun Rusia, di mana ini merupakan salah satu bentuk progres yang menuju daripada peluang pemberhentian daripada perang ini. Kemudian juga untuk kabar dari obligasi 10 tahun Amerika Serikat, di mana dia sekarang berada di kisaran 2,39%, dan adanya juga kabar bahwa consumer confidence index itu mengalami kembali rebound pada bulan Maret ini. Dan untuk data opening job marketnya US itu cenderung steady atau stabil saja di pada bulan Februari data kemarin. Kemudian juga ada kabar daripada pergerakan oil. Oil mengalami penurunan kembali semenjak daripada hari kemarin. Ini juga terpengaruh oleh karena adanya negosiasi tentang kemungkinan tidak dilanjutkannya perang dengan Ukraina. Kemudian juga ada berita korporasi, ada 3 berita korporasi, yaitu ada SKRO pertama atau PT Sampurna Agro Tbk yang membukukan laba bersih sebanyak 802 miliar rupiah pada tahun 2021. Dan kemudian ada DKJ, PT Mulia Bogaraya Tbk, di mana ia juga membukukan kenaikan laba bersih sebanyak 19,5% pada tahun 2021 yang menjadi 144 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga ada dari Silo, PT Silong International Hospital Tbk, di mana ia kembali membukukan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 490% pada tahun 2021, menjadikan labanya sebesar 674,11 miliar rupiah. Ya, ada rekomendasi dari sekuritas pada pagi hari ini. Pertama dari saham AKPI atau Arga Karya Prima Industri Tbk, dengan short term trend maupun medium trendnya cenderung bullish, dan terlihatnya adanya breakout daripada pola falling wedge yang terbentuk, dan trade disarankan di closing
kemarin itu di 965 dan stop loss-nya di 895. Target price pertama di 1035 dan target price kedua ada di 1075. Kemudian ada SMA ini sedikit spekulatif di mana ia bergerak di atas daripada trendline bearish-nya dan kita spekulasi rebound terhadap titik resisten yang bisa jadi support. Pada target buy yang sarankan di 282 dan stop loss di 264 dan target price sarankan yaitu dekat-dekat MA90 pertama di 300 dan target price kedua di 310. Yang ketiga ada TGRA atau Telegra Asia Energi, di mana sekarang sedang membentuk pola lagi, di mana ini bisa jadi sebuah kelanjutan daripada reversal yang bisa terjadi. Walaupun sekarang dalam keadaan bearish, jadi lebih ke arah spekulatif dia lanjut untuk reversal, di mana trend yang sarankan yaitu di 77 di atas daripada harga pergerakan harga kemarin, yang menunjukkan bahwa kalau misalnya sampai angka 77, ada peluang untuk lanjut lagi ke 85 atau 89 untuk target plus 1 atau target plus 2. Untuk stop loss-nya dia ada 69 yaitu di support-nya. Dan sesi ini selesai, akan dilanjutkan lagi dengan sesi Q&A di mana atau Bapak dan Ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya melalui kolom Q&A bagaimana outlook-nya untuk saham-saham yang Bapak Ibu sedang pengen atau tertarik untuk ketahui pergerakannya ke depan. Dan kita akan beri waktu sebanyak 1-3 menit untuk Bapak dan Ibu mengetikkan di kolom Q&A. Kita akan kembali lagi beberapa saat lagi.
Baik, kita akan lanjut lagi untuk sesi Q&A-nya. Langsung kita lihat untuk pertanyaan pertama dari Farizal bertanya tentang saham BBCA. Saham BBCA sendiri sekarang pergerakannya kurang menarik untuk dilihat secara teknikal. Kenapa? Karena memang sekarang walaupun stokastiknya pointing up masih terjebak dalam pergerakan bentukan base kecil yang dimana pergerakannya masih terbatas di area 7.800 sampai 7.950 di mana itu jadi masih menunggu, jadi akan menarik apabila nanti melewatinya, mungkin melewati debat titik ini sampai ke 7.975 itu akan menjadi menarik karena ada peluang untuk lanjut lagi ke atas. Tapi apabila nanti pergerakan candle-nya, terutama untuk sesi duanya terlihat bahwa melewati daripada support yang di sini yang nanti ada di 7.800 ya, melewati sampai 7.775 750 itu ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke area 7.650. Itu untuk saham BCA ya. Kita akan lanjut lagi untuk saham yang kedua di mana saham Adro. Apakah bisa buy on weakness dari Bapak Nicholas? Sama Adro sendiri memang belum bisa sekarang untuk buy on weakness karena memang pergerakannya ini candle-nya sendiri yang kemarin cukup impulsif ke bawah dan kita lihat tadi untuk pergerakan komoditas Paul juga sepertinya masih ada peluang untuk koreksi terlebih dahulu yang biasanya berkorelasi dengan pergerakan saham daripada saham komoditi ini, terutama bara. Takutnya nanti masih melanjutkan pelemahannya mungkin sampai ke area dekat MA34 di 2.650. Kenapa itu bisa demikian? Karena dilihat dari stokastiknya pointing down dan kemarin juga volumenya cukup baik, volume penurunan yang terbentuk. Kita lanjut lagi untuk saham MNCN dan CSRA. Oke, Bapak Angga. Terkait dengan saham MNCN sendiri, sekarang pergerakannya cukup masih oke, di mana masih ada peluang untuk mengalami penguatan. Terkait dengan stokastiknya masih pointing up dan terjadinya breakout daripada pola yang terbentuk di sini, yaitu pola simetrikal besar. Masih ada peluang untuk mengalami penguatan, apalagi nanti kalau bergerak masih atau candle hari ini masih apalagi masih bergerak di atas tren lainnya. Ada peluang untuk melanjutkan lagi mungkin ke sekitar area sini untuk konfirmasinya di 1015 bisa jadi di sana untuk area resisten atau daerah technical profit yang bisa dipertimbangkan. Kemudian untuk supportnya mungkin lebih agak jauh ya, di sekitar area sini 1910 untuk pembukaan satu di 905 untuk supportnya. Dan peluang pergerakannya untuk lanjut ke atas masih ada untuk saham MNCN. Kita langsung ke saham CSRA. Saham CSRA sendiri terlihat terbentang dengan yang lain, dengan saham BCA terbentuk di sini base kecil, di mana peluangnya masih bergerak di sekitar resisten 750 sampai ke 670 sampai 750, di mana masih tertahan di EMA-nya, jadi menunggu saja apabila nanti melewati daripada garis EMA yang ada di sini, di 670 ada peluang bisa dijadikan titik stop loss-nya, apabila masuk mungkin dari sekitar spekulasi di area sini. Karena memang pergerakannya masih tertahan di sekitar area sini apabila nanti menyentuh daripada area support yang tadi saya bilang bisa dipertimbangkan sebagai area stop loss. Kemudian juga untuk apabila nanti melewati daripada area 750-an, melewati sampai 760, ada kemungkinan untuk lanjut lagi sampai ke area resisten yang mungkin disampaikan juga pada rekomendasi beberapa waktu lalu ke area 790 atau di area 800-an. Kita akan lanjut lagi untuk saham selanjutnya, yaitu ada saham CPRO dari Ibu Dewi dan Iwan Budi bertanya tentang juga Akra dan Pegas. Kita mulai dengan saham CPRO. Saham CPRO sendiri ada rawan koreksi di mana sekarang juga terbentuknya valid swing pada area dekat resisten di 101, di mana dia berhenti di 100, jadi ada kemungkinan untuk koreksi. Bagi terbentuk valid swing seperti ini, kemungkinan bisa koreksi mungkin sampai ke dekat di 91, tetapi kemungkinan besar bisa sampai ke area 87 atau 88 untuk saham CPRO. Langsung lanjut ke saham Akra dan Pegas.
Saham Akra dan Pegas kita akan langsung lanjut, di mana saham Akra sendiri kalau kita lihat kalau nggak salah masih bergerak di atas trendline-nya ya. Oke, saham Akra masih bergerak di atas trendline-nya, tapi hari ini juga terlihat awal waspadai bahwa adanya koreksi terhadap harga brand ya, harga brand. Tadi ada koreksi sekitar 2%, di mana bisa jadi mengikuti terhadap koreksi yang terjadi, mengingat bahwa saham ini juga sudah naik sangat dibilang impulsif ya, sangat impulsif ketika breakout trend lainnya dan kemungkinan koreksi jadi ada, apalagi sekarang ada di daerah berbentuknya dead cross beberapa kali di stokastik, ada kemungkinan terlanjur melemah, mungkin nanti kita tunggu mulai kalau dekat-dekat area sini, misalnya nanti terbentuk di atau apa di 880 atau di sekitar area 840. Ya lebih baik lebih nunggu karena ada kemungkinan koreksi yang terjadi dibandingkan memaksakan masuk pada keadaan sekarang. Langsung kita bahas yang selanjutnya yaitu saham Pegas. Saham Pegas sendiri memang sekarang juga lagi tertahan di sekitar exponential moving average-nya di sekitar area 1440, di mana ini jadi resisten baru yang terbentuk ternyata. Mengingat ini kalau misalnya masih belum bisa menembus dan masih bergerak melemah pada hari ini, melewati di atas 1390, ada kemungkinan untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area 1360. Terlihat dengan dari stokastiknya juga mulai menunjukkan adanya potensi kelemahan ke depan. Kemudian juga lanjut ke saham ASI, INDF, dan INKP. Saham ASI sendiri memang sempat breakout daripada resisten yang terbentuk di sini di sekitar 6.450, dia sempat breakout dan kemudian menguat sampai ke area 6.800, di mana sekarang juga terlihat adanya peluang untuk mengalami pelemahan setelah menyentuh daripada area resisten kemarin yang tidak mampu dilewati di sekitar area 6.770 sampai 6.800, di mana sekarang juga ada rawan untuk koreksi untuk saham ini, karena koreksi juga terlihat dari stokastiknya terbentuknya potensial untuk terbentuk divergen untuk bearish divergen, tapi belum. Ini bisa jadi nanti di tetap melewati 6350, ada kemungkinan ada terbentuk divergence. Divergence jadi ada kemungkinan untuk menurun, dan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi adalah dia menutup gap terlebih dahulu di 5.800 untuk saham ASIC. Kemudian lanjut lagi ke saham INDF dan INKP. Saham INDF sendiri memang dari pemuka, ini kayaknya di candle hari ini ya, oh bukan di candle kemarin, belum update. Untuk candle kemarin memang terlihat adanya potensial rebound terhadap titik 5.720. Reboundnya mungkin rebound tipis ya ke arah sini, ke arah 5.950. Jadi perhatikan untuk supportnya. Apabila nanti melewati daripada support 5.700, kalau yang trading itu lebih baik ya di sebagai titik stop loss. Dan sekarang kalau misalnya spekulatif masih bisa ada kemungkinan untuk lanjut menguat mungkin ke sekitar area 5.975 sampai 6.025. Nah, kemungkinan untuk menguat sampai ke arah sana. Nah, untuk saham INDF. Langsung lagi kita lihat untuk saham yang ketiga yaitu saham INKP, di mana saham INKP terlihat mengalami pelemahan. Ternyata ketika dia sekarang memang suka untuk pergerakan teknikalnya kurang baik, di mana setiap kali impulsif naik ke atas langsung dibalas dengan impulsif ke bawah. Jadi breakout ini kurang baik untuk digunakan sistemnya terhadap saham-saham yang seperti INKP ini. Ya juga dia mencoba lagi untuk menguat kembali, tapi hanya bertahan sampai 8.200, melemah daripada high yang sebelumnya di 8.700 dan untuk resisten baru di sana. Dan stokastik juga pointing down menunjukkan ada peluang untuk pelemahan sampai ke 7.800 untuk saham INKP. Nah, ini dari Bapak Sanjaya Lee bertanya tentang saham Indi, Taikim, ISA, dan SCL.
Saham ini sendiri memang stokastiknya menunjukkan sama saham batubara lain yang tadi juga kita lihat Adro. Memang sekarang kalau digaris itu ya, kita tahan di sini di area 2400 sampai dia belum bisa menahan, jadi masih ada mungkin untuk koreksi, apalagi stokastiknya juga kebanyakan lagi winding down atau ngarah ke bawah, menunjukkan ada peluang untuk mengalami pelemahan sampai ke 2150. Dan kita akan lanjutkan lagi ke saham berikutnya, yaitu saham Tekim, ISA, dan SL. Saham Tekim sendiri memang sekarang bergerak dalam pola ascending broadening wedge yang mungkin terbentuk ya dari ketika kita tarik dari swing high ke swing low-nya, ada pola yang terbentuk, dan kemungkinan untuk break daripada trend line bawahnya atau trend line yang sini yang diklik, sedang saya klik, ada kemungkinan untuk lanjut melemah apabila melewati daripada trend line-nya. Terus sekarang juga stokastik masih pointing down, ada kemungkinan sampai ke area sini dulu di area 7025. Memang dari pergerakan juga cenderung bearish, terlihat daripada bergerak di bawah daripada garis biru muda. Dan lanjut ke saham SRTG dan Raja. Nanti kita lanjut lagi ke saham-saham SL. Kita langsung SRTG dulu sama Raja. SRTG sekarang masih bergerak ranging atau bergerak dalam pola cyclis, di mana masih tertahan dengan sekitar area 3100 sampai ke area 2600 sampai 3100, jadi kemungkinan pergerakannya akan hanya berputar pada area tersebut. Jadi masih tertahan di sini, ada kemungkinan untuk tetap mengalami demikian sampai terjadinya breakout terhadap titik 3130. Jadi masih menunggu karena memang pergerakannya cenderung ranging atau hanya berputar pada range area tertentu. Langsung ke saham Raja. Saham Raja sendiri memang kurang lebih memang pergerakannya mirip-mirip dengan saham Indi, di mana walaupun beda ya, berbeda secara bergerak di bidang bisnisnya, tapi ini mirip-mirip dari pola candle yang terbentuk, di mana sekarang kembali lagi tertahan di sekitar area sini yang bisa jadi resisten di sekitar area 193, dan terlihat memang lokasi juga sama mengalami pointing down. Banyak sekali memang saham sedang pointing down, terutama saham yang berkaitan dengan tadi yang ditanyakan, kebanyakan komoditi. Ada peluang untuk lanjut ke saat melemah sampai ke 180 untuk Raja. Kita lanjut ke saham ISA dan SCL yang bergerak di bidang telekomunikasi. Ini bukan koreksi bullish, lebih ke arah bearish. Memang pergerakannya di bawah daripada garis biru muda dan garis kuning dan ungu, terutama untuk kompak mengalami pelemahan di bawah sana, dan beberapa kali tidak mampu menembus daripada garis biru dan kuning yang menunjukkan belum adanya potensi penguatan yang sampai reversal sekali terhadap saham ini. Sekarang lagi tertahan di sekitar area 5.400, dan mungkin hanya bergerak di sekitar area 5.120 sampai 5.400 untuk beberapa hari ke depan. Mengingat daripada pergerakan juga masih bearish, sebenarnya masih ada potensi untuk melemah, takutnya nanti melewati daripada 5.125 dan lanjut melemah sampai 4.905 karena memang pergerakannya masih bearish, jadi cenderung arah melemah. Langsung melihat ke saham BRI MMR. Saham BRI sendiri memang adanya rejeksi terhadap titik, terhadap pergerakan candle hari ini, ada rejeksi terhadap ada bentuk hammer terhadap pergerakan hari ini, di mana memang ini masih pagi, jadi tunggu sampai siang. Ada kemungkinan mungkin lanjut ya sampai ke area 8.070 apabila nanti akan terbentuknya hammer kembali.
karena juga stokastik masih flattening, masih ada peluang, tetapi perlu diingat supportnya itu ada di sekitar 7.600 untuk dipertimbangkan agar itu saya sebagai target stop loss, tapi mungkin ini bukan masuk sekarang ya, karena memang peluang penguatannya tipis saja, mungkin sampai ke area 8.075. Apabila nanti melewati daripada titik 8.100 akan jadi menarik karena akan lanjut mungkin ke area 8.150 atau 8.200. Dan akan lanjut lagi ke saham Emior. Saham Emior sendiri memang sekarang bergerak sama ya, kebanyakan saham consumer, CBP, INDF, Emior, Unilever. Beberapa saham consumer itu memang mengalami pergerakan yang bearish dan terlihat daripada di bawah pergerakannya di bawah daripada garis biru muda dan garis kuning dan ungu yang menunjukkan pola pelemahan, masih ada pola peluang pelemahan lanjutan daripada pola tersebut karena memang bergeraknya masih di bawah sini dan belum mampu melewati daripada garis EMA yang terlihat. Dan sekarang pun beberapa kali saham Mayora berusaha untuk melewati 1.730 dan sampai sekarang masih bergerak di sana, bahkan cenderung membuat high yang baru lebih rendah dibandingkan high yang lama. Dan menunjukkan masih ada peluang apalagi nanti melewati daripada area 1.620, peluang untuk melemah sampai ke area 1.500. Dan lanjut ke saham Sido dan Cleo. Saham Sido sendiri memang kelihatannya ada potensial rebound terhadap titik EMA 2134. Bisa tunggu sesi 2 kalau misalnya masih bagus kayak gini ya candlenya seperti bentuk hammer, ada peluang untuk melakukan spekulasi buying di mana support yang bisa dipertimbangkan mungkin sekitar 970 dan resistennya di sekitar area 1040 atau 1050 yang mungkin tercapai. Ada peluang untuk sampai ke sana untuk spekulatif buying terhadap saham Sido karena itu menarik pergerakannya masih bullish juga. Yang bisa nunggu sesi 2-nya kalau candlenya udah agak matang ya. Sekarang kan masih sesi pertama, takutnya nanti hanya berupa false sinyal saja. Kemudian lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Cleo. Saham Cleo sendiri sekarang lagi berusaha rebound daripada titik seperti ini, titik Fibonacci ya. Fibonacci 1272 harusnya ini kalau ditarik. Coba dicek dulu. Ya, dekat 1272 dari akan sudah menyentuh di 1272 di mana ada potensi rebound terkena area Fibonacci tersebut. Sekarang sedang menuju pembentukan neckline dari double bottom yaitu di sekitar 444 atau 445 ya 444 lebih tepatnya untuk pergerakannya sekarang bisa mencapai ke sana ya untuk saham Cleo. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Antam dan BBKP, mungkin BBKP yang masuknya belakang saja ya. Kita langsung Antam sama BBKP. Saham Antam sendiri sekarang lihat adanya sedang membentuk inside bar, di mana akan naik mungkin kalau misalnya nanti melewati daripada pergerakan high di sini, di mana hanya di sekitar 2.600 kalau 2.610 ada breakout inside bar, ada mungkin lanjut mungkin ke sekitar area terdekat di 2.680. Untuk sekarang ini memang agak peluang pelemahannya ada karena stokastiknya pointing down, apalagi kalau tidak bisa melewati inside bar-nya. Dan peluang untuk melemah karena memang kita sendiri bisa melewati low dan lanjut melemah ke area 2.400 karena memang harga emas sendiri juga mulai mengalami pelemahan yang bisa berpengaruh terhadap pergerakan dari saham Antam. Dan kita akan lanjut lagi ke saham selanjutnya yaitu saham
Harum dan Adro. Di mana saham Harum sendiri memang ini saham batubara ya. Kemarin dia kena daripada target pertama. Target pertamanya itu ada di sekitar area sini udah kena ya. Sebenarnya harusnya udah pengen profit karena sekarang emang ada peluang untuk koreksi untuk saham-saham batu bara terkena sekitar area target 1 dan sekarang ada peluang untuk melemah sampai ke sekitar area 10.420-an untuk saham Harum. Dan lanjut lagi ke saham berikutnya yaitu saham Adro. Saham Adro sendiri pergerakannya memang masih tertahan di atas daripada garis EMA, jadi diikuti saja. Kalau misalnya melewati daripada support 260 baru pertimbangan untuk stop loss, ikuti daripada area yang berlaku. Kalau misalnya nanti melewati situ dari 2640 ke 26 misalnya ke 2630-an itu bisa dipertimbangkan untuk area stop loss. Mengingat bahwa ada peluang untuk melamar lagi lebih lanjut apabila nanti melewati area tersebut sampai ke 2460. Dan kita akan lanjutkan lagi ke saham berikutnya yaitu saham Aces dan Net TV. Saham Aces sendiri memang semenjak terbentuknya valid swing di tanggal 24 Maret, ada peluang untuk lanjut menguat ya. Menguat mungkin sampai ke area dekat ini, yaitu di 1060, 1070 deh. Ada peluang lebih lanjut ke 1110. Supportnya ada di 970 untuk saham Aces. Lanjut ke saham Net TV. Saham Net TV memang secara pergerakan kurang baik, apalagi ini juga saham yang baru IPO ya, sebenarnya agak sulit dijelaskan secara teknikal, apalagi chartnya masih sedikit seperti ini. Memang kalau dilihat dengan chart yang seperti ini kurang jelas, tapi kalau di kita gambar nih ada double top, kemudian nembus neckline, jadi ada kemungkinan untuk lanjut melemah, apalagi masih bergerak di bawah di garis EMA 21. Kemudian nanti melemah di bawah daripada 332, itu kan support yang sekarang, kalau tembus sampai ke mungkin ke sekitar area 290 atau sampai ke area 210. Ke saham selanjutnya itu saham SBMA. Saham SBMA sendiri juga saham yang cukup berbahaya untuk ditradingkan. Ini saham yang baru dan juga ada tercatat beberapa kali ARB ya, sampai ini sekitar 5 sampai 6 kali ARB, di mana tidak baik untuk tradingkan. Sekarang lagi berusaha melewati daripada support yang bisa jadi resisten. Jadi harus waspada. Sekarang ada di 200, di mana itu area support yang bisa jadi resisten, area pemantauan untuk lanjut lagi melemah. Karena juga ini gapnya mungkin sih nggak diisi, kan ini gap ARB ya, bukan gap yang terbentuk karena hal lain. Ini ada kemungkinan mungkin lanjut melemah karena memang pergerakannya sudah melewati daripada support 200 perak. Kemudian kita akan lanjut ke saham SBMA. SBMA udah ya tadi ya, DGNS dan Inco. Saham DGNS ternyata tidak rebound terhadap titik yang diharapkan merupakan titik potensial rebound di sini, yaitu sekitar 470, ternyata lanjut melemah, jadi bisa disarankan untuk saham analytics untuk saham ini karena bisa potensi untuk melemah lebih lanjut di bawah daripada harga pergerakan sekarang, dan impulsif breakout kemarin menunjukkan masih ada potensi untuk melemah lebih lanjut. Itu bisa sampai ke area 430 untuk pergerakannya karena memang breakout-nya sangat impulsif dan tidak seperti asumsi yang kita pakai, ternyata memang melewati daripada support yang disarankan. Dan kita akan lanjut ke saham Inco. Saham Inco sendiri memang pergerakannya tertahan di resisten yang sekarang, yaitu di resisten di 7.050. Lagi berusaha untuk melewatinya, cuman bisa jadi nutup gap terlebih dahulu di sini, gap yang terbentuk di 6.400. Jadi bisa ditunggu sampai tutup gap. Mungkin kalau adanya rejection seperti candle yang ada 24 Maret, ada peluang untuk
spekulatif buying mungkin sampai ke area 1.900 kembali. Kita akan lanjut ke saham ESIP. Saham ESIP sendiri memang sekarang ada satu ratio. Saham ESIP kemarin itu mulai penguatan setelah base-nya tertembus. Penguatannya juga kelihatannya masih bisa lanjut ke area 140-an, di mana itu ada resisten di sana yang menjadi potensial lanjutan arah penguatan daripada saham ESIP. Ya, untuk supportnya ada di 90-an, di 95 perak. Mulai lanjut ke saham Medco dan Elsa. Saham Medco kelihatannya sedang bentuk head and shoulder ya. Ini ada shoulder-nya di 630 untuk resistennya, jadi masih ada peluang untuk naik line-nya di 550-an untuk saham Medco. Karena pergerakannya sepertinya terbentuknya pembentukan head and shoulder, yaitu pola reversal bearish. Pola reversal jadi potensi untuk melemah lebih lanjut. Dan ke saham berikutnya itu saham Telkom. Saham Telkom sendiri memang kalau mau masuk tunggu ada pola pembentukan yang menarik, misalnya ini agak kecil sih patternnya, lebih prefer yang lebih gede sih saya. Soalnya nanti ini kan emang lagi breakout, cuman ini harus ditunggu dulu sesinya, misalnya sesi 2 udah nyala sesi 2 baru bisa kita bilang ini breakoutnya ada peluangnya lebih chance lebih gede dibandingkan yang sekarang ya, karena memang bisa jadi ini cuma breakout break aja, karena cuma sesi pergerakan sesi 1, sesi 2-nya berbeda jadi merah buat bisa pengumum. Itu sesi 2, kalau sudah sampai sesi 2 masih bentuk hijau masih di atas trendline, kemudian terlanjut menguat mungkin ke area 4.700 sampai ke 4.780-an. Kemudian lanjut ke saham ALI dan ABMM. Saham ALI terlihat ada potensial terbentuknya double top, di mana bisa lanjut lagi melemah. Stokastiknya juga pointing down, menunjukkan ada potensi pelemahan mungkin ke sekitar area 11.800 untuk peluang pelemahannya. Kemudian ada lagi juga untuk saham selanjutnya itu saham ABMM. Yoga tanya tentang saham ABMM. Saham ABMM sendiri memang sekarang masih tertahan di supportnya, di atas support di 1560, masih ada peluang untuk menyentuh ke area sini, area 1770 untuk peluang penguatan ke depan. Stokastik juga masih menunjukkan ada peluang untuk menguat. Dan kita akan lanjut ke SMGR. Saham SMGR sendiri memang sekarang terlihat adanya peluang untuk lanjut menguat sampai ke sekitar area 7.000 rupiah untuk saham SMGR, karena penguatannya sifatnya masih korektif karena pergerakan harganya masih cenderung bearish. Supportnya di 6.430. Lanjut ke saham MTDL dan Telkom. Telkom tadi sudah ya, kita lanjut ke Wika sama Bird. MTDL sekarang cenderung mengalami setelah breakout trend line. Sedangkan masih menguat di atas trend line, jadi perhatikan untuk supportnya, karena memang tadi kemarin ada bentuk rejection di sini, itu di sekitar 700-an, takutnya nanti lanjut melemah. Apabila nanti melewati depan garis EMA, perhatikan garis EMA-nya, support yang sarankan di 640, stokastik juga pointing up, masih ada peluang untuk menguat, peluang penguatannya mungkin bisa sampai ke area 750.
untuk saham DDL. Dan kita akan lanjut lagi ke saham Wika dan Bird. Saham Wika sendiri memang juga bearish, tidak ada pergerakan yang cukup oke untuk sekarang, untuk dibandingkan. Masih akan berputar di sekitar area yang ada di 1030 sampai ke sekitar area 970 untuk pergerakan daripada Wika. Dan lanjut lagi ke saham berikutnya, yaitu saham Gudang Garam sama AMRT. Saham Gudang Garam sendiri memang sempat menguat ya, benar. Kemarin itu sempat sampai 10%-an, kalau tidak salah. Oh iya, 9,63. Lebih tepatnya 9,63. Sampai ke 33.590, ternyata itu hanya sifat sementara saja. Langsung musik balik ke bawah. Ini yang ditakutkan karena pergerakannya masih di bawah daripada garis EMA kemarin, dan langsung ditutup hajar balik lagi inside bar, breakout support di sekitar sini 30.700 ya low-nya, dan peluang pelemahannya jadi kembali ada karena kembali lagi membentuk pola secondary bearish untuk saham Gudang Garam. Saham konsumer juga terutama untuk saham rokok yang sekarang memang lagi dalam pergerakan bearish, jadi ada peluang pelemahan masih ada. Saham stokastiknya pointing up, mungkin kalau menguat pun juga sangat tipis sampai ke 31.400-an. Untuk supportnya diperhatikan di 30.260, ada peluang untuk menyentuh ke sana terkait dengan pergerakan saham Gudang Garam. Nah, kita lanjut lagi ke saham berikutnya, yaitu saham AMRT. Saham AMRT sendiri memang pergerakannya cenderung sekarang tuh lagi di resistennya di sekitar area 1470 dan bentuk base kecil lagi, sangat kecil bahkan. Setelah mulai penguatan yang cukup drastis ya, ini berhari-hari ini penguatannya, sekitar lebih dari 5 hari. Dan sekarang karena resisten yang mulai momentumnya mulai perlahan menghilang untuk momentum pergerakannya cukup cepat, di mana bisa jadi ini peluang untuk koreksi. Jadi kita bisa menunggu koreksinya di sekitar area 1320. Itu bisa diperhatikan sana apabila ada koreksi yang menarik. Di sana ada bentuk value swing, ada peluang untuk spekulatif lain di area tersebut. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Mark dan Wood. Saham Mark sendiri memang setelah mengenai daripada 1330, di mana itu adanya resisten, dia belum mampu menguat lebih lanjut, ada peluang untuk lanjut melemah dengan stokastik yang keadaan seperti ini, sampai ke sekitar area 1200 untuk peluang pelemahannya. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Wood. Saham Wood sendiri memang pergerakannya cenderung bearish juga, stokastik juga pointing down ke bawah, kompak meledak di bawah daripada garis biru, peluang pelemahannya jadi ada, tapi sekarang perhatikan di support di 16.1, di sana apabila nanti rebound atau untuk candle seperti ini, ketika 18 Maret ada peluang untuk mungkin spekulatif lagi sampai ke area 720. Dan lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Bird. Bird tadi kita membahas saham Bird. Saham Bird sendiri memang pergerakannya cenderung menguat kemarin ya, sempat impulsif pergerakannya. Jadi masih ada peluang untuk menguat. Mungkin bisa diperhatikan di sini ya 1460 untuk area taking profit yang bisa dipakai. Untuk supportnya ada di 6270 untuk saham Bird. Langsung lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham PNBN dan BNGA. Saham PNBN sendiri emang waktu itu sempat kena dibanding di area target kita, itu di sekitar 840 udah kena, dan langsung lanjut impulsif ke bawah dan dapat break daripada support
disarankan. Jadi sekarang ada peluang untuk kembali melemah, mereka juga impulsif, mungkin sampai ke sekitar area 745 sampai 750 untuk pergerakan PNBN. Kemarin sebenarnya harusnya udah lakukan taking profit di area yang disarankan di Telegram waktu itu. Dan lanjut ke saham BJBR dan Demas. Saham BJBR sendiri memang pergerakannya cukup menarik ya kemarin semenjak rank issue dan break base yang terbentuk di sekitar area 1455 sekarang bergerak di 1555 dan lagi berusaha menutup gap yang ada di sekitar area 1590-an atau 1600 dan bisa mencapai ke tutup gap di sana. Tapi mengingat pergerakannya seperti ini cukup sangat dekat dengan vertikal ke atas lurus, kemudian sedikit ada mending menunggu daripada titik resistance masih jadi support. Mungkin saya tunggu di area sini, area 1450, apakah nanti ada koreksi bisa di sana untuk spekulatif. Sekarang belum, karena mengingat pergerakannya sangat impulsif, takutnya nanti setelah menyentuh dari tutup gap, dia lanjut turunnya juga impulsif. Lanjut ke saham Demas. Saham Dewa sendiri memang peluang penguatannya peluang penguatannya kurang menarik karena memang secara teknikal juga sama seperti biasa, yaitu pergerakannya di bawah garis biru yang menunjukkan adanya peluang untuk melemah lebih lanjut sampai ke sekitar area 1180 untuk pergerakan terdekat yang mungkin dicapai. Resistennya ada di 1193. Lanjut lagi ke saham TINS dan Soci. Saham TINS. Saham TINS sendiri memang pergerakannya cenderung tertahan di resisten, yaitu resisten di 1900-an. Sekarang lagi berusaha membentuk support yang baru, tapi sekarang masih belum. Semenjak tutup gap memang ada peluang di sana untuk lanjut menguat. Tapi mengingat seperti ini, pembentukan candle-nya ditakutkan nanti valid swing nanti lanjut ke bawah. Jadi lebih baik wait and see dulu. Ada peluang untuk melemah mungkin ke sekitar area 1705 atau 710. Bisa dipertimbangkan untuk nanti menunggu atau kalau lebih aman dekat-dekat EMA di sekitar area 1650. Jadi kita wait and see dulu saham ini terkait dengan pergerakan kemarin belum bisa risk reward-nya nggak oke untuk dimasukkan secara trading. Dan lanjut ke saham selanjutnya itu saham Soci. Saham Soci memang pergerakannya sekarang lagi ini juga sama lagi tertahan di resisten yang ada beberapa kali reject atau beberapa kali mengalami pemantulan setelah kena area tersebut di area 216. Harap berhati-hati dengan candle-nya juga pembentukan candle-nya kurang menunjukkan ada niatan untuk lanjut menguat. Jadi mungkin perhatikan untuk support 200 untuk saham seperti ini, apalagi sekarang sideways besar ya. Sideways besar seperti ini mungkin kemungkinan pergerakannya hanya terbatas, jadi perhatikan lebih dahulu untuk supportnya. Nanti kalau bisa tembus, Anda akan lanjut ke 192. Lanjut ke saham IPCC dan Tebik. Saham IPCC memang terlihat secara teknikal ada breakout sebenarnya daripada titik trendline. Jadi ada peluang untuk mungkin menguat sampai ke sekitar area 560-an. Bisa sampai ke sana untuk saham IPCC. Untuk peluang penguatannya, supportnya yang terdekat tuh ada di sekitar 490. Lanjut ke saham Tabik. Saham Tabik beda ya sama saham IPCC. Ini lebih ke arah sideways di 2830 sampai ke 3080 ya. Jadi ini pergerakannya hanya terbatas sana dan memang juga kalau di zoom out ya pergerakannya hanya di sekitar area situ aja 2600-an sampai ke 3200 tertahan di sana. Lanjut ke saham selanjutnya itu saham BBHI. Saham BBHI sekarang sempat
breakout terhadap trendline yang terbentuk ya. Breakout ini ada peluang untuk lanjut menguat mungkin ke area 6.000 untuk sekarang ya. Supportnya di 5.040 dan kalau lanjut lagi dari 6.000 mungkin sampai ke area 6.600, 6.700. Dan lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham BDMN. Saham BDMN. Saham BDMN ini sideways. Hanya tahan di 2.300-an sampai ke 2.490-an. Jadi ada kemungkinan lanjut pun kalau menguat dengan stokastik keadaan demikian sampai ke 2.470 sampai 2.490 untuk penguatan sekarang. Dan kita akan lanjut lagi ke saham berikutnya yaitu saham Agi dan Cepin ya. Saham Agi memang tiba-tiba impulsif sekali. Selamanya itu support di 1.400 yang kita kena false break dulu, ternyata langsung naik. Langsung naik menguat. Sekarang cuma agak berhati-hati, ini ada peluang untuk sampai ke 1.690 atau 1.700 untuk penguatannya. Itu bisa jadi area taking profit untuk area sekarang 1.690 sampai 1.700. Karena memang kalau misalnya sampai area tersebut di resistannya cukup kuat, takutnya nanti langsung reject juga kuat seperti keadaan sudah tanggal 7 Oktober dan tanggal 15 Februari 2021. Oke, kita lanjut ke Cepin. Saham Cepin memang pergerakannya sekarang sama kayak saham Java dan beberapa saham lainnya yang sekarang dalam keadaan technical bearish. Ini juga sama, lagi tahan di bawah resisten 5.870 selama masih belum bisa menembus area 5.870. Peluang pelemahannya masih ada, karena memang juga bergerak di bawah daripada garis biru muda dan garis ungu dan kuning. Kalaupun menguatnya sangat tipis sekali, mungkin sampai ke sekitar 58.252 dulu terlebih dahulu, sampai 58.50, karena memang pergerakannya masih cenderung ke arah bearish dengan tren seperti ini. Ke saham selanjutnya yaitu saham BTPS. Kita belum bahas BTPS. Nah, saham BTPS sendiri memang pergerakannya cenderung di area support di 3.200 nih, lagi menuju ke sana, jadi bisa tunggu nih ke area support yang cukup menarik di area 3.300, sorry, 3.300, low-nya sekitar 3.300 ya. Di sana memang kalau ada peluang rejection di sana 3.300 kayak bentuknya candle seperti ini, ada peluang untuk menguat tipis mungkin sampai ke area 3.450 untuk spekulasi kalau misalnya nanti ada ya di area support 3.300 tersebut. Dan lanjut ke saham BRIS, kita belum bahas BRIS. Saham BRIS sendiri memang dari pergerakannya cenderung bearish, beda dengan perbankan lain yang kayak BJTM dan BJWR, itu beda trennya, satu bullish ini bearish, tapi cenderungnya peluang pelemahan jadi masih ada di bawah garis biru, tinggal garis biru kuning. Sekarang ada resisten di sekitar area 1.650. Ada peluang jadi dynamic resisten di sana, jadi ada kemungkinan untuk lanjut melemah mungkin sampai ke sekitar area 1580 lebih tepatnya, untuk peluang pelemahan yang mungkin dicapai. Kemudian lanjut ke saham PTPP dan BBNI. Saham PTPP memang sekarang bentuknya pricing lebih sekarang ABW, ascending barrel wedge. Sekarang lagi berusaha melewati ini. Kalau misalnya lewat daripada EMA 90-nya atau garis biru muda di 1030 dan pulang menguat sampai ke sekitar 1050 dengan keadaan stokastik seperti ini 1050 sampai 1060. Tapi perhatikan lagi memang
pola ini mesti lebih ke arah pola bearish, jadi agak berbahaya. Jadi penguatan tipis saja dulu yang diberikan. Kalau misalnya nanti itu mungkin bisa lanjut ke dekat-dekat tren lainnya di sekitar 1090. Lanjut ke saham BBTN kayaknya udah tadi ya, coba dicek dulu. BBTN kayaknya udah sering dibahas, sekarang lebih ngarah ini ya, mana tempat false break ya. Jadi perhatikan lagi untuk apakah dia mampu melewati di 1790. Kalau misalnya lewati, bisa lanjut ke area resisten yang sampai sekarang belum bisa dilewati di 1830. Supportnya ada di 1680-an. Lanjut ke saham Pewon, di mana saham Pewon sekarang bergerak dalam tren bullish dan lagi membentuk base dulu. Ini ada lagi istirahat lah umpamanya. Jadi nanti kalau misalnya nanti lewat daripada base yang terbentuk, ada kemungkinan untuk lanjut menguat. Kita tunggu saja daripada pola yang sedang berjalan. Kalau misalnya nanti kayak bentuk pola pattern kayak gini, misalnya nanti gini, nanti baru gini. Kalau misalnya nanti suatu saat tren lainnya itu baru menarik ya, misalnya sekitar area sini. Jadi situ dulu. Tunggu aja untuk saham P1. Peluang penguatan masih ada, apalagi sekarang masih bergerak di atas daripada resisten tembus kemarin di 480-an. Cukup menarik untuk di wait and see dan diperhatikan untuk saham P1. Kemudian lanjut ke saham CPRO. CPRO tadi kayak udah, kita lanjut ke BP. Oh, belum ya CPRO. Kita coba dicek dulu CPRO. CPRO sekarang saham BP cenderung mengalami pelemahan ya, takutnya nanti apalagi pergerakan sahamnya ini kalau kita tahu memang sangat impulsif, apalagi terkait dengan kemarin setelah break daripada resisten 60 dan sekarang lagi bentuk base, lebih baik dibanding kalau misalnya udah masuk nih dari bawah, ada kemungkinan lanjut lagi ke atas ya, ada kemungkinan koreksi ke bawah ke area sini kan jauh nih 60 ya, lebih baik bolehlah taking profit dulu untuk saham yang seperti ini, apalagi ini cukup high risk dengan pergerakan satu candle-nya bisa sampai 32% yang kemarinnya. Dan untuk yang candle kemarin lagi 25%. Nah, apabila nanti penguatan seperti ini, biasanya diikuti juga dengan kalau koreksi juga dalam. Dibandingkan, bisa jadi kayak gini lah triknya, 75% diambil, posisinya 25% dibiarin, misalnya sampai ke daerah entry-nya, atau area stop, entry-nya jadi area stop loss. Jadi kalau misalnya turun 25%-nya, ya BP aja, 75%-nya untung, nggak masalah kayak gitu. Kalau mau kayak gitu nggak apa-apa. Itu ada salah satu alternatif untuk melindungi daripada aset atau saham yang Bapak atau Ibu mainkan. Lanjut ke saham yang belum tadi dibahas, yaitu saham agro. Saham agro, kita belum bahas agro. Saham agro sendiri memang pergerakannya cenderung tertahan di resisten 1370 dan sekarang ada peluang lagi sedikit ke start area 1370 atau di 1350 untuk pergerakan saham agro. Supportnya perhatikan di sekitar area 1245. Pertanyaan terakhir dari Ibu Meiti Badilang, yaitu pertanyaan tentang saham main dan Cepin. Saham main sendiri memang sekarang kurang menarik karena resistennya lagi tahan di resisten di 715 dan pergerakan ini juga menunjukkan adanya peluang pelemahan, apalagi nanti sesi 2-nya terbentuk seperti ini.
Ada peluang untuk menambah lagi mungkin ke area 660. Nah, ini resisten masih kayak choppy sekali atau pergerakannya masih juga range di 40 sampai 700. Langsung lanjut ke saham. Oke, Cepin tadi udah ya pergerakannya lebih cenderung bearish ya Bapak Ibu Melty. Lanjut ke saham mungkin terakhir ini ya dari ADMF dan PTBA. Saham ADMF sendiri sekarang bergerak dalam keadaan bullish senada dengan saham Bank Regional, BJTM, dan BJBR, trennya sama. Dia agak, kalau dibandingkan sama saham 4 bank besar, memang lebih lagging, tapi sekarang dia lagi leading untuk saham seperti ini. Sekarang masih lanjut, peluang penguatan masih ada. Mungkin resisten di 8680, terdekat, atau 8675 lebih tepatnya, sampai ke area 8700, itu area resisten yang mungkin dicapai untuk sekarang, dan terjauhnya bisa dicapai di 8875 untuk saham ADMF ya. Dan lanjut ke saham berikutnya yang terakhir yaitu PTBA. Saham PTBA sendiri memang pergerakannya lagi masih tahan di atas EMA, jadi masih aman lah bagi yang masih yang udah masuk mungkin. Jadi perhatikan support aja di 3180 dan sesuaikan targetnya dengan trading plan yang udah awal masuk. Resistennya yang mungkin dicapai di 3530 atau 3540. Supportnya di 3170-an. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu selama seminar hari ini. Hari ini seminarnya untuk webinar pagi ini saya tutup. Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap kehadiran Bapak atau Ibu sampai saat ini. Sampai bertemu di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap bertanya melalui kolom Q&A. Terima kasih.